Kalau lu pengen buat SIM, lu bakal dikasih dua pilihan, mau jalur tes atau jalur nembak. Dan kira-kira mana sih yang lebih baik? Jadi, sebagai orang Indonesia yang pengguna motornya terbanyak setelah India, dan setelah 1 mingguan aku belajar motor bareng bapakku, aku akhirnya bisa naik motor Januari kemarin. Yeay. Ya alasan aku belajar motor itu ya karena aku butuh gitu biar pulang pergi kuliah nggak perlu naik transportasi umum. Yang kalau ngetem itu lama banget, itu bisa nyampe 2 jaman. Cok. Ya aku awal-awal belajar motor ya di lapangan, soalnya ya enak gitu, gak ada halangan. Jadi ya bener-bener cocok lah buat yang bener-bener baru belajar motor. Dan aku latihan di situ ya paling cuman beberapa menit doang sih sebelum diusir sama yang punya. Dan aku latihan di situ paling 3 harian doang dan sisanya ya di jalanan desa. Dan untungnya waktu itu kuliah aku masih libur di saat anak-anak sekolah udah pada berangkat. Jadi ya sepi. Dan Februari kemarin pas masa libur aku udah habis, aku nyoba berangkat naik motor sendiri buat ke kampus. Karena waktu itu aku masih awal naik motor ya, apalagi aku belum punya SIM gitu. Jadi ya aku jalannya pelan-pelan lah, sekitar 40-50 km per jaman. Ya walau masih sempat-sempatnya sih nabrak yang pas di belokan. Dan oh ya, ada saudaraku yang mau minjemin aku motornya buat ke kampus. Jadi ya kalau aku ke kampus aku pakai motor dia. Dan motornya beda ya sama yang waktu aku nabrak yang tadi. Jadi ya aman lah. Walau aku udah bisa naik motor ya, walaupun masih rada kaku dikit. Cuman sayangnya aku gak punya SIM. Ya apalagi jalur dari rumah ke kampus itu jalur kota, yang dimana lumayan banyak banget petugas yang berpatroli. Terus kalau ditanya apakah aku pernah dirazia karena gak punya SIM, ya untungnya sih enggak. Kenapa? Ya soalnya aku lewat jalur dimana gak ada petugasnya. Cuman karena gak ada petugasnya, jalur itu tuh lumayan banyak banget orang-orang yang ugal-ugalan di jalur itu, terutama sore hari. Apalagi kalau ketemu anak sekolah yang naik motor. Ya mungkin kalian bakal nanya, lah apa salahnya anak sekolah yang naik motor? Ya masalahnya tuh anak-anak itu naik motor gak ada spionnya. Ya soalnya kalau ketemu sama pengendara yang gak ada spionnya itu rada susah. Soalnya dia tahu posisi aku di mana. Jadi kalau aku pengen nyalip, dia itu gak tahu. Dan ada beberapa momen dimana aku tuh hampir nabrak dia karena dia tuh pengen nyebrang cuman gak lihat kalau di belakangnya ada aku. Jadi ya untungnya sih masih selamat aku dah. Dan juga gak tau kenapa mereka itu gak bisa baca lampu sen. Jadi semisal aku belok kiri, dari jauh banget aku udah ngesen kiri, cuman pasti ada aja orang yang nyalip aku dari kiri. Dan itu ngebut pula. Dan biasanya itu anak sekolah. Ya aku tahu itu dari mana? Ya dari seragamnya. Saudaraku yang lihat aku bolak-balik ke kampus tiap hari pakai motor tanpa SIM. Jadi dia ngajak aku buat bikin SIM. Saatnya buat SIM saudaraku. Soal biaya, tenang ada aku. Yeay. Cuman aku yang baru keluar dari goa ini tidak tahu caranya buat SIM, di mana tempatnya, kayak gimana tesnya dan biayanya berapa. Karena aku kurang tahu ya yang begituan. Jadi aku sedikit belajar tentang pembuatan SIM lihat YouTube pastinya. Paginya dia ngabarin aku kalau aku harus datang jam 8-an di pos polisi yang ada di dekat rumah aku. Walau kata dia pengurusan SIM-nya tuh buka jam 9-an, cuman biar nggak ngantri aja jadi aku harus berangkat jam 8-an. Dan aku tuh nggak tahu ya cara pembuatan SIM kayak gimana. Soalnya yang tadi aku pelajarin ya kisi-kisi ujiannya sih. Jadi ya aku padu nurutin omongan saudaraku aja. Tapi sayangnya dia ngabarin lagi kalau dia bakal telat datangnya, soalnya ada urusan lain katanya. Ya aku sih nggak terlalu mempermasalahin sih. Ya akhirnya jam 8 aku datang. Cuman karena nggak jauh dari tempatku ada minimarket ya, jadi aku beli beberapa cemilan sama air minum gitu, biar nggak bosen nunggunya. Karena bakal lama banget sih. 10 menit berlalu, 20 menit berlalu, 40 menit berlalu, saudaraku masih belum datang. Bahkan buat tanda-tandanya aja gak ada. Ya karena aku bosen nunggu ya, jadi aku coba iseng telepon teman aku. Soalnya teman aku ini pernah bikin SIM juga, jadi ya dia harusnya punya pengalaman lah soal ginian. Nah, aku tanya soal pembuatan SIM di pos polisi dekat rumahku. Dan dia bilang, oh kalau pengen ngurus SIM ya harus tunggu mobil polisi yang khusus ngurus SIM cuy. Cuman kalau pengen bikin SIM ya harus nembak. Ya aku yang baru aja denger itu langsung kaget. Soalnya ya aku gak pengen nembak gitu.
Cuman ya masa iya sih aku capek-capek belajar buat tes pembuatan SIM harus sia-sia karena harus nembak. Nah, karena udah sedikit rame, aku iseng nanya ke bapak-bapak random di sana, dan jawaban mereka sama aja. Kalau pengen bikin SIM ya harus nembak. Di sini cuman bisa ngurus SIM doang, kayak memperbarui atau memperpanjang gitu. Aku coba telepon saudaraku ini, soalnya ya ini udah 1,5 jam aku nunggu. Aku udah telepon berkali-kali, kalau nggak salah 4 kali udah aku telepon. Dan pas kelima dia baru angkat dan bilang, Lu dari sana tah? ya aku ada di sini. Lu di mana dah? Oke, gua TW. Akhirnya jam 10 kurang dia datang juga, dan saudara aku ini bingung kenapa aku nggak ngantri padahal udah rame. Ya soalnya aku bener-bener gak tahu caranya, apalagi ini nembak. Pas aku tanya kenapa pembuatan SIM-nya harus nembak, ya dia gak banyak ngejelasin alasannya sih. Ya terus aku diarahin lah ke tempat pembuatan SIM-nya. Aku tanda tangan, aku serahin beberapa dokumen yang dibutuhin. Nah, cuman pas foto itu gak pakai kamera yang profesional, tapi pakai kamera HP. Dan tempat buat fotonya tuh lumayan gelap gitu. Ya aku rada ragu sama hasil fotonya bakal bagus apa enggak. Dan apalagi aku nggak sempat ngecek gitu hasil fotonya. Pas udah selesai, kita disuruh pulang dulu karena pembuatan SIM-nya agak sorean jadinya katanya. Jadi ya kita pulang dulu. Dan sorenya pas aku balik lagi buat ngambil SIM-nya, bener aja foto aku kacau. Kalau lu tanya seberapa kacau foto SIM aku, kan tadi aku udah bilang kalau fotonya tuh nggak pakai kamera profesional tapi pakai kamera HP. Dan parahnya filter cantik dari kameranya itu nggak dimatiin. Bibir aku merah merona. Ya setidaknya aku punya SIM lah. Ya walaupun gitu aku tetap ngindarin razia atau petugas karena aku gak pengen foto aku diliatin sama mereka. Jadi ya pelajaran buat kita semua, terutama aku, jangan nembak SIM. Ini juga mungkin kalau ada kesempatan lagi atau memperbarui SIM, ya aku bakal ambil jalur tes mungkin kalau ada kesempatan, terutama buat benerin fotonya aja sih. Dan oke, itu aja. Capek banget bikin ginian, susah. Ya bukan susah sih, lebih ke lama dan capek. Ya guys, jadi ya sekarang aku kuliah aku lagi libur, jadi aku bisa fokusin ke sini. Soalnya sebelumnya kagak libur dia. Apalagi aku dapat wali dosen yang ambis bet. Dan terima kasih juga buat Bang Idang yang udah mau minjemin suaranya, yang udah mau collab lah. Ngomongin apa lagi ya? Dan collab pertama ini aku sangat merasakan yang namanya kesenjangan mikrofon ya. Aku pas ngedit audio itu suaranya mikrofonnya Bang Idang bagus banget. Dan aku baru sadar seberapa ambruknya kualitas mikrofon aku. Gitu lah. Ngomongin apa lagi ya? Dan yaudah, gitu aja. Selamat tinggal, bye bye.